suara-suara register tengah ya. Itu suara tenornya. Batik Youth Singers ini dapat menjadi paduan suara yang nomor satu di Lampung, di daerahnya dulu, kemudian juga bisa bersaing di tingkat internasional. Lagi ya. Sobat milenial, ketemu lagi bersama Amel di Amel Cicet. Kali ini Amel ada di Gedung Dewan Kesenian Lampung bersama Kak Reza. Halo Kak Reza, Halo, apa kabar? baik. Kak, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Reza tentang paduan suara. Kalau boleh tahu namanya apa nih Kak? Ya, nama paduan suaranya adalah Batik Youth Singers. Batik Youth Singers, tuh Ya. kan. Ini kan menarik banget nih dari namanya aja. Eh, Kalau Amel lihat kan kakak ini yang ngelatih sekaligus yang menciptakan mereka ya. Jadi ada sejarahnya nggak sih Kak tentang nama itu gitu? Iya, nama Batik ini sebenarnya nama yayasan yang pernah saya dirikan di Jakarta itu tahun 2019 dengan nama Yayasan Betik Sasana Budaya Indonesia. Jadi kebetulan Batik Youth Singers ini salah satu nama subprogram kami dari Yayasan Betik Sasana Budaya Indonesia. Kurang lebih itu. Gitu ya. Kalau Betik sendiri itu dibentuk sama Kak Reza itu dari tahun berapa? Iya, kita didirikan yang pertama itu dari tahun 2020, tapi memang sudah ekspansi sejak 2019. Jadi terbentuknya di Lampung itu sejak 2020. Konsepnya sudah mulai ada di 2019. 2019 itu ya Kak. Tuh. Kakak gimana nih Kak? Dari sejarah-sejarah awal itu kakak emang suka nyanyi atau gimana bisa tertarik ke dunia paduan suara itu kayak gimana Kak? Ya, kebetulan kan saya sendiri adalah pendiri Yayasan Batik Sasana Budaya Indonesia dan kebetulan putra daerah yang banyak belajar di Jakarta dan di luar. Jadi saya membentuk wadah yayasan ini sebenarnya untuk perkumpulan para milenial ya, anak-anak muda untuk berkembang di bidang seni dan budaya. Dan kebetulan di Batik Youth Singers ini saya coba dirikan itu pertama kali itu di Lampung. Justru Lampung adalah provinsi pertama saya untuk berkarya di khususnya di program paduan suara ini. Berarti selanjutnya ada planning buat di daerah-daerah yang mana? Ya, kita berencana ada mengadakan program-program kami, afiliasi dari program Yayasan Batik Sasana Budaya Indonesia di seluruh daerah. Kak Reza, kalau Batik Youth Singers ini udah ada prestasi apa aja Kak yang diraih? Ya, prestasi karya yang pertama kita rilis di bulan Desember tahun 2020 kemarin itu dengan judul The Lord Bless You and Keep You. Itu salah satu karya yang menurut kebanggaan kita lah. Yang pertama karena saya nggak nyampe sampai dengan sekarang berpikir bahwa oh iya bisa ya anak-anak Lampung bisa menghasilkan karya yang setara dengan choir-choir lain di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Itu karya yang pertama ya. Selanjutnya pasti bakal selalu berkembang-kembang terus kan ya Kak? Iya, terus dan untuk yang karya kedua kemarin kita juga sudah rilis di salah satu kompetisi tingkat internasional juga di World Virtual Choir Festival yang keempat dengan penyelenggaranya itu Bandung Choral Society. Kurang lebih seperti itu. Kalau sobat-sobat milenial di rumah nih Kak, ada yang tertarik pengen gabung di Batik Youth Singer ini, ada persyaratan minimal apa gitu Kak buat masuk ke sini? Iya, tentunya kalau untuk bergabung di komunitas kami harus ada seleksi. Yang pertama dia bisa mampu bernyanyi. Yang kedua pastinya komitmen latihan rutinnya karena di sini tempat kami belajar mengutamakan komitmen, di mana komitmen itu menjadi salah satu pendukung lah untuk menjadi mahasiswa atau siswa kami ya, gitu. Kurang seperti itu. Kalau umur ada dari
batas umur berapa? Ya, usianya dari 17 sampai dengan 28 tahun. Tapi nanti pensiunnya di umur 30 karena kita kasih 2 tahun space untuk yang bersangkutan masih bisa berkarya sampai dengan usia 30 tahun. Kan tadi aku lagi ngeliat nih ya, Kak Reza lagi ngeliatin hati mereka nih. Berarti ada yang mau dibawakan ya, sebuah lagu. Itu mau dibawakan buat apa, Kak? Ya, kita rencananya di tahun ini juga, di bulan Desember rencananya kita akan turun lagi di kompetisi yang diadakan oleh Bandung Choral Society, yaitu 10th Bali International Choir Festival. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari sekarang ya, Kak? Ya, dari sekarang kita sudah menggarap kurang lebih 4 bulan ini. Kak, aku penasaran deh, kalau di paduan suara itu kita tuh ngebawain lagu tuh ada lagu-lagu tertentu apa semua lagu tuh bisa sih, Kak? Jadi Ya, semua lagu. sebenarnya nggak semua lagu bisa ya, tetapi yang kita pelajari adalah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhan kategori lomba, kebutuhan kategori panggung yang kita akan suguhkan untuk masyarakat, misalnya seperti itu. Tapi secara umum kita belajar dari lingkungan musik, sejarah musik yang dari awal sampai dengan modern, kurang lebih seperti itu. Tuh, kalau sobat milenial ada yang mau gabung nih, Kak, ke Betik Youth Singer tuh harus menghubungi Kak Reza atau ada seorang yang harus dihubungin? Iya, kita selalu update untuk poster kita di medsos kita di @betikyouthsingers di Instagram. Kurang lebih seperti itu, nanti ada petunjuknya, silakan diikuti petunjuknya. Pokoknya yang pasti harus bisa nyanyi dulu lah ini ya, Kak. Iya, pasti mode syarat utamanya dia suka bernyanyi dan bisa bernyanyi. Oke. Kak, tadi kan Kakak udah sebutin nih prestasi-prestasi, terus konser-konser, ikut kompetisi. Pengalaman yang paling menarik bener buat Betik Youth Singer ini di mana, Kak? Yang paling menarik adalah di karya virtual kami yang pertama karena mereka merasa harus cepat di-upgrade karena saya berpikir pada waktu itu dari nol, saya dari 1 orang sampai dengan sekarang ada siswanya 70 gitu. Uh, yang mereka dengan jangka waktu 8 bulan mereka harus bisa menghasilkan karya itu. Satu karya itu The Lord Bless You and Keep You, karya komposernya John Rutter, dan pernah kami give juga ke salah satu duta besar RI untuk UK gitu. Oke. Itu sangat berkesan sekali. Berkesan banget ya, Kak. Kalau jumlah dari paduan suara Betik Youth ini ada berapa orang, Kak? Ya, totally kita dari awal sampai sekarang itu yang di database kami itu ada 70, tetapi yang aktif kurang lebih 30 yang menjadi mahasiswa aktif sekarang. Karena kita dibagi 3 ya, yang pertama aktif, yang kedua pasif. Yang pasif ini dia cuti singkat 3 bulan. Kalau dia non aktif, dia biasanya sebagai mitra saja di luar dari proses pembelajaran. Berarti kalau masuk paduan suara ini kayak sekolah ya, kayak apa setiap hari mereka latihan atau ada jam-jam atau hari-hari tertentu? Ya, untuk latihan di setiap minggu. Jadi seminggu 2 kali dengan durasi masing-masing itu 2 jam. Reza, kalau tingkat kesulitan ngelatih paduan suara itu bisa dicontohkan atau dijelaskan nggak nih, Kak? Iya, tingkat kesulitannya itu satu ada di anaknya masing-masing ya. Kalau saya ketemu lagi anak yang kurang pede, kurang lebih, ya itu saya harus bangun pedenya dulu, baru dia bisa nyanyi dengan mulus gitu. Tapi ada juga setiap anak kan tingkat kemampuannya beda-beda. Ada yang ya 60%, ada yang dia 80% dia bagus gitu. Jadi yang paling sulit menyamakan semua suara itu menjadi salah satu harmoni yang baik ya, dan yang sesuai dengan interpretasi lagunya. Kurang lebih seperti itu. Kalau teknik-tekniknya ada gitu nggak? Yang sulit, paling sulit gitu atau ada sih memang kalau untuk suara sopran dia nadanya leadnya kan lebih tinggi suaranya. Itu memang untuk sopran 1 di Lampung hampir jarang sekali yang betul-betul murni sopran 1. Jadi memang itu kita harus sabar mendidiknya ya minimal 1 tahun itu bisa jadi sopran 1. Ya, pada umumnya sebenarnya kalau di paduan suara itu ada 4 suara yang kita kenal, yaitu suara tinggi wanita, suara sopran namanya. sopran? Kemudian ada suara alto, suara register rendahnya, itu suara rendah wanita. Kalau untuk yang tenor itu suara tinggi pria, kemudian untuk bass itu di bawah
register tengahnya. Jadi artinya suara rendahnya pria gitu ya. Oke. Tapi nanti bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang suara memang dia berada di level tengahnya aja seperti mezzo sopran namanya. Itu di bawah di antara sopran dan alto. Kemudian yang di tengah lagi ada bariton. Kamu masih nggak ngerti yang kakak sebutin sopran, tenor, bisa dicontohin nggak buat Ya, teman-teman kalau milenial di di rumah? wilayah suara ini misalnya seperti ini. Itu suara-suara register tengah ya. Itu suara tenornya. Nah, kalau wilayah untuk suara sopran pasti lebih tinggi daripada itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau Oke. untuk yang rendah ya jangkauannya sama seperti apa namanya cara teknik jangkauannya sama tapi registernya lebih rendah aja gitu. Contoh ya ya gitu. Wow. Itu yang bass. Alto nggak jauh beda, tapi memang beda dia di satu oktav dengan pria kurang lebih seperti itu. Kak, kalau target dari Betikio Singer ini apa nih Kak yang pengen dicapai? Iya, tentunya kami berharap Betikio Singers ini dapat menjadi paduan suara yang nomor satu di Lampung, di daerahnya dulu, kemudian bersaing di tingkat internasional. Untuk target kompetisi, kami di tahun ini, seperti yang saya sampaikan tadi, di tent Bali International Choir Festival. Setelah itu kita ingin ke World Choir Games, dengan penyelenggaranya itu adalah Interkultur, di tahun 2022 di Korea, kurang lebih seperti itu. Semoga tercapai ya Kak ya. Amin. Kak Reza, makasih banget nih udah ganggu waktu latihan sama Betikio Singer, udah mau digangguin sama Amel. Makasih banget ya Kak Reza ya. Terima kasih banyak Amel. Oke sobat milenial, selesai udah Amel berbincang-bincang sama Kak Reza dan Betikio Singer. Kita pamit aja langsung ya. Guys, pamit ya Amel. Maaf ganggu waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Amel. Dah.